Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wedidongtian, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Indri Fariroh SPMSI, salah satu dosen di Universitas Jember, Fakultas Pertanian, Program Studi S1 Agronomi. Saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Teknologi Produksi dan Sertifikasi Benih. Video pembelajaran ini dibuat sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen SMART tahun 2024 dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya dalam aspek pengajaran. Mata kuliah Teknologi Produksi dan Sertifikasi Benih merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 5 di program studi S1 Agronomi. Mata kuliah ini terdiri dari 4 SKS, di mana terbagi menjadi 3 SKS di perkuliahan dan 1 SKS praktikum. Pokok bahasan pada mata kuliah Teknologi Produksi dan Sertifikasi Benih adalah ruang lingkup ilmu dan teknologi benih, mulai dari proses terbentuknya benih, fisiologi perkecambahan benih, proses dormansi dan deteriorasi pada benih, proses produksi benih, penyimpanan benih, hama dan penyakit pada benih, pengujian mutu benih, pemanfaatan bioteknologi pada benih, priming dan coating pada benih, serta proses sertifikasi pada benih. Pada kegiatan praktikum, mahasiswa diberikan keterampilan dalam pengujian mutu benih sesuai dengan standar dari ISTA atau International Seed Testing Association. Capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan kepada mata kuliah Teknologi Produksi dan Sertifikasi Benih adalah CPL 1 dan 3, di mana pada CPL 1 setelah menempuh mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis konsep teoritis dan prinsip di bidang agronomi, tanaman pangan, dan hortikultura secara umum dan khusus. Pada CPL 3, mahasiswa diharapkan mampu melakukan kerja laboratorium dan studi lapang secara mandiri di bidang agronomi tanaman pangan dan hortikultura. Capaian pembelajaran pada mata kuliah Teknologi Produksi dan Sertifikasi Benih adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang terminologi ilmu dan teknologi benih, biologi, dan fisiologi benih. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang prosedur produksi benih, sertifikasi benih, serta mampu memahami dan melakukan pengujian mutu benih sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini adalah metode Outcome Based Education atau OBE, di mana proses pembelajaran tidak hanya fokus terhadap materi yang disampaikan pada saat kuliah, namun juga menuntut keaktifan dari mahasiswa untuk menghasilkan outcome dari proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Bentuk dari penerapan OBE pada mata kuliah ini adalah pemberian materi kuliah dalam bentuk ceramah, tanya jawab, kemudian dilanjutkan dengan diskusi, kemudian pemberian tugas mandiri berupa studi kasus terkait dengan salah satu topik kuliah, kemudian mahasiswa diminta untuk memberikan solusi melalui studi literatur dan dievaluasi dalam bentuk lembar kerja mahasiswa atau LKM. Selain itu, evaluasi materi perkuliahan itu juga dilakukan melalui pemberian kuis maupun soal. Dalam kegiatan praktikum, mahasiswa diberikan tugas terstruktur dalam bentuk project based, di mana setiap topik praktikum dilaksanakan dalam bentuk riset sederhana yang kemudian hasil evaluasinya ditulis dalam bentuk laporan. Pustaka utama bisa berasal dari buku tentang ilmu dan teknologi benih, serta bisa juga dari jurnal atau artikel ilmiah terkait teknologi produksi
produksi dan sertifikasi benih. Pada mata kuliah Teknologi Produksi dan Sertifikasi Benih terdapat total 16 pertemuan, baik pertemuan di kuliah maupun praktikum. Evaluasi pembelajaran dilaksanakan berdasarkan nilai partisipatif dan kognitif. Penilaian kognitif dilakukan berdasarkan hasil lembar kerja mahasiswa atau LKM yang sudah dikumpulkan yang berisi tentang studi kasus, misalnya studi kasus untuk beberapa metode permatahan dormansi benih. Dengan studi kasus ini porsi penilaiannya itu adalah sebesar 10%. Selanjutnya mahasiswa juga diberikan kuis terkait dengan sertifikasi dan sistem perbenihan dengan porsi penilaian sebesar 10%. Evaluasi proses pembelajaran itu juga dilakukan melalui soal UTS maupun UAS dengan masing-masing porsi penilaian sebesar 15%. Untuk kegiatan praktikum mendapatkan porsi sebesar 50% yang terdiri dari aktivitas partisipatif serta project based berupa riset sederhana. Saya akan memberikan cuplikan video selama proses pembelajaran di ruang kelas serta dari kegiatan praktikum. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, melanjutkan materi perkuliahan dari minggu yang lalu, topik hari ini tuh adalah terkait dengan pengujian mutu benih ya. Nah, jadi untuk pengujian mutu benih ini kita berbicara mengenai lingkup dari mutu benih. Nah, lingkup mutu benih sendiri itu terdiri dari yang pertama adalah mutu fisik atau visual, di mana kita tentukan berdasarkan warna, bentuk, ukuran, bobot, tekstur, dan permukaan dari benih. Nah, di mana kriteria tolak ukurnya dari warna, bentuk, dan ukuran ini adalah tingkat keseragaman benih. Nah, misalkan seperti di gambar benih kedelai ini kan, kita bisa lihat mutu fisiknya atau visualnya dilihat dari perbedaan warna kulit benih. Nah, yang ini, yang mutunya jelek itu adalah yang kulit benihnya masih berwarna hijau, seperti itu. Nah, kemudian untuk tingkat keutuhan benih, untuk kriteria tolak ukurnya itu adalah tingkat kerusakan benih yang kita bisa tentukan dari benih tidak utuh atau utuh. Nah, sementara untuk tingkat kelembapan benih, kita lihat tolak ukurnya itu adalah dari kadar air benih. Nah, di mana benih yang kadar airnya terlalu rendah itu menyebabkan benih pecah, seperti itu. Nah, sementara untuk tingkat kontaminasi benda lain, tolak ukurnya itu adalah tingkat kemurnian benih yang kita lihat dari apakah benih tersebut murni atau tidak. Nah, dan ini contohnya adalah benih oplosan, berarti dia termasuk yang tidak murni gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada mutu fisiologis ya. Mutu fisiologis di sini berarti kita melihat aktivitas enzim, reaksi biokimia, respirasi, dan kemudian aktivitas perkecambahan seperti itu. Dan tolak ukur dari mutu fisiologis itu adalah viabilitas benih. Nah, yang kita lihat dari proses perkecambahan. Nah, kemudian ada mutu genetis dan juga mutu patologis ya. Kalau untuk mutu genetis berarti itu adalah benih itu harus true to type. Dan juga bebas dari kontaminasi jenis dan varietas lain. Gitu. Nah, ini tolak ukurnya itu adalah untuk true to type, berarti kita lihat dari deskripsi tanamannya dan juga sidik jari varietas itu bisa melalui DNA gitu ya. Dan untuk kontaminasi jenis dan varietas lain, kita lihat itu dari tingkat kemurnian benih. Nah, sementara untuk mutu patologis, ini bisa kita lihat dari adanya kontaminasi dari patogen. Nah,
Sehingga kriteria tolak ukurnya untuk mutu patologis di sini adalah status kesehatan benih. Nah, ini berikut saya berikan contoh, ada beberapa jenis benih yang terinfeksi oleh patogen. Nah, untuk pengujian mutu benih di laboratorium, ini ada beberapa lembaga pengujian benih. Di sini ya, kalau di Indonesia itu adalah Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura di Cimanggi sama Depok. Terus kalau yang secara internasional ada yang USA menggunakan AUSA. Nah, untuk standar pengujian mutu benih kita menggunakan ISTA atau International Seed Testing Association seperti ini. Nah, di sini ada beberapa lab benih yang sudah terstandar ISTA, diantaranya itu adalah lab benih di PT Iswasit Indonesia atau yang dikenal sebagai Cap Panah Merah. Kemudian ada lab benih BB PPMBTPH sendiri dan ada juga lab benih di PT BISI Internasional TBK. Nah, ini tadi berarti kita itu untuk menguji mutu itu standarnya itu adalah berdasarkan dari ISTA. Mengapa di sini pengujian benih itu menjadi penting? Nah, pengujian benih itu menjadi penting karena kita perlu menentukan nilai mutu benih sebelum ditanam. Karena pengujian pada kondisi lapang itu tentu saja tidak bisa memberikan hasil yang memuaskan gitu ya. Sehingga kita itu perlu menguji terlebih dahulu. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan informasi dasar. Berapa sih sebetulnya benih yang kita dapatkan itu viabilitasnya berapa, mutunya berapa. Nah, itu kita perlu menguji benih. Nah, ini saya berikan contoh ya untuk pengujian daya berkecambah benih. Daya berkecambah benih ini merupakan pengujian rutin. Nah, tujuannya itu adalah untuk menentukan potensi maksimal dari suatu lot benih. Gitu. Nah, sehingga mutu benih ini bisa dibandingkan gitu ya, serta untuk menduga berapa sih kira-kira nilai pertanaman itu di lapang gitu. Nah, dimulai dengan definisi perkecambahan. Perkecambahan sendiri itu adalah mulai muncul dan berkembangnya struktur esensial dari embrio menjadi tanaman normal, terutama pada kondisi yang optimum. Nah, struktur esensial embrio apa saja? Struktur esensial embrio, ada yang bisa menjelaskan? Oke, struktur esensial embrio dimulai dari apa saja? Testa ya, kulit benih, kemudian embrionya sendiri, kemudian apa? Satu lagi? Apa? Cadangan makanan. Nah, itu adalah kita lihat dari struktur esensial embrio. Nah, viabilitas di sini itu adalah kemampuan benih untuk tumbuh dan berproduksi normal dalam kondisi yang optimum. Gitu ya. Jadi tanpa perlakuan pematang dormansi apapun, benih tersebut bisa tumbuh secara normal. Nah, kemudian ada vigor. Vigor ini adalah kemampuan benih untuk tumbuh dan berproduksi normal dalam kondisi yang suboptimum. Jadi kebalikannya, kalau yang viabilitas itu adalah dalam kondisi optimum, sementara vigor itu dalam kondisi yang suboptimum. Nah, ini berikut adalah rumus secara umum untuk uji daya berkecambah ya. Jadi satuannya adalah persentase, di mana KN di sini merupakan kecambah normal. Nah, untuk perhitungannya itu kecambah normal di hitungan pertama ditambah kecambah normal di hitungan kedua dibagi total benih yang dikecambahkan dikalikan 100%. Nah, tentu saja yang hitungan kecambah normal 1 sama kecambah normal 2 itu berbeda tergantung dari komoditasnya. Ya, dan komoditasnya bisa di mana dilihat, bisa kita lihat di ISTA tadi. Nah, ini beberapa media untuk menumbuhkan benih. Nah, kalau misalkan
untuk benih tanaman pangan dan horti, ini kita menumbuhkan benih di dalam alat pengecambahan ya, bisa menggunakan kertas merang, bisa menggunakan kertas CD atau buram seperti itu. Kemudian bisa juga menggunakan kertas koran. Namun di sini yang paling baik itu kita menggunakan media kertas CD atau buram. Kenapa? Karena kertas merang atau kertas koran ini ada kandungan kimianya sehingga dikhawatirkan nantinya bisa meracuni ke benihnya. Nah itu nanti pengujiannya akan gambling gitu ya, tidak valid. Nah kemudian di ruang persemaian ini biasanya untuk benih kehutanan di mana diameter benihnya itu lebih besar dari 5 cm. Nah ini medianya bisa menggunakan pasir, bisa menggunakan serbuk gergaji, atau bisa menggunakan arang sekap. Nah, untuk alat pengecambahan benihnya sendiri, ini bisa menggunakan germinator jenisnya ya. Jenis tipenya itu adalah germinator IPB 721. Jadi ini khusus untuk yang UKDDP, jadi yang didirikan, digulung di dalam plastik itu diletakkan di bawah sini. Kemudian ini yang untuk cawan Petri. Nah, terus ya yang UKDDP setengah itu juga bisa dimasukkan ke dalam germinator jenis yang seperti ini. Gitu kira-kira. Nah, ini adalah beberapa alat pengecambahan benih yang bisa kita gunakan gitu. Nah, untuk pengamatan uji DB, mengapa kok kita itu menggunakan hitungan 1 dan 2? Itu ada alasannya. Karena di hitungan ke-1 itu adalah waktunya optimalisasi media, di mana benih atau media yang kering itu kita lembabkan, kita semprotkan air. Nah, di hitungan pertama itu kecambah normal itu juga dihitung, kemudian kalian catat lalu dibuang. Dan yang ketiga, jika ditemukan benih busuk, benih bercendawan atau benih ini ya dicatat lalu dibuang. Nah, untuk kecambah abnormal dan benih belum berkecambah itu biarkan saja hingga pengamatan kedua. Nah, sehingga di hitungan kedua kita itu evaluasi terakhir berarti nanti menghitung berapa jumlah kecambah normal, kecambah abnormal, benih mati, dan benih segar tidak tumbuh gitu. Kita hitung semuanya di evaluasi kedua. Nah ini untuk menentukan beberapa struktur penting kecambah ya, dimulai dari sistem perakaran seperti itu, mulai dari akar primer, akar sekunder, dan akar seminal. Akar seminal dalam kasus tertentu misalkan pada benih jagung, itu harus ada akar seminalnya. Nah itu baru dikategorikan kecambah normal. Terus kemudian kita lihat poros tunas atau subaksisnya, mulai dari ukuran hipokotil, kemudian ada tidaknya epikotil, kemudian ukuran mesokotil berapa seperti itu. Terus kita lihat pelumulanya. Ya. Terus kotiledon ini apakah tinggal satu atau lengkap seperti itu. Kemudian koleoptil itu kita evaluasi terutama pada semua poase atau gramine. Nah, ini ya beberapa fitur penting kecambah. Untuk kriteria kecambahnya, ini adalah yang saya berikan contoh itu benih jagung. Jadi untuk kriteria kecambah normalnya itu adalah terdapat akar primer, akar seminal, kemudian ukuran hipokotil itu sudah minimal 2 kali ukuran dari benih. Kemudian ini tunasnya juga sudah terbuka, jadi sudah tidak terlindung dari koleoptil. Gitu ya. Terus kemudian ini adalah contoh kecambah abnormal, ini sama jagung. Nah ini kalau kriteria kecambah abnormal berarti pelumulannya itu kan harusnya dia lurus, tapi ini bengkok. Nah ini termasuk yang abnormal. Kemudian akar seminalnya tidak tumbuh. Nah ini kalau di kacang tanah ya mulai dari kecambah normal dan ini adalah kecambah yang abnormal. Nah kalau kecambah abnormal berarti hipokotilnya itu bisa melingkar, pokoknya tidak lurus, membengkok. Nah itu berarti tidak normal atau abnormal. Kemudian di evaluasi daya berkecambah itu pun ada kasus-kasus di mana benih-benih itu tidak berkecambah. Nah, di mana benih-benih tidak berkecambah itu kita kategorikan sebagai apa? Bisa dia itu merupakan benih keras atau hard seeds, ya, di mana benih keras ini
dia itu tetap keras sampai akhir evaluasi pengujian DB, tetapi tidak mengalami imbibisi. Nah, contohnya kalau misalkan mengalami imbibisi itu kan ada air yang masuk ke dalam benih itu kan. Nah, ini tidak. Jadi tetap keras. Benih itu tidak mengalami imbibisi sama sekali. Kemudian benih segar tidak tumbuh atau fresh seed. Nah, bedanya ini BSTT itu adalah benih itu sudah mengalami imbibisi segar tapi tidak memunculkan struktur kecambah sampai akhir pengujian DB. Umumnya BSTT ini kita gunakan sebagai indikator bahwa benih tersebut mengalami dominasi. Begitu. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, ini adalah termasuk kategori BSTT di mana dia sudah imbibisi namun tidak muncul struktur kecambah. Nah, kemudian untuk benih mati, benih ini benih yang sampai akhir pengamatan DB tidak termasuk dari benih keras atau benih segar tidak tumbuh seperti itu, tapi tandanya itu untuk membedakan apa? Kita pencet benihnya, misalkan dia itu lunak, kemudian berair, nah itu berarti busuk, berarti dia itu termasuk benih yang mati. Nah, begitu. Nah, itulah tadi berbagai macam metode pengujian mutu benih ya, mulai dari mutu fisik, fisiologis, kemudian mutu genetik, kemudian mutu kesehatan, seperti itu. Dan kemudian metode-metode pengecambahan apa yang bisa kita lakukan untuk pengujian mutu benih. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa nanti minggu depan itu ada kuis terkait dengan sertifikasi pada benih. Jadi jangan lupa untuk membaca materi terlebih dahulu. Nah, nanti akan saya sampaikan beberapa kuis dan langsung kita kerjakan bersama. Begitu ya kira-kira. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat. Saya akhiri kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini untuk waktu atau topik praktikum, itu topiknya itu adalah indeks vigor. Jadi di sini kita akan melakukan simulasi bagaimana respon dari benih yang kita kondisikan atau kita kecambahkan pada media yang suboptimum ya. Nah, saya ingin bertanya terlebih dahulu untuk mengingatkan kembali apa yang dimaksud dengan vigor. Adakah yang bisa menjelaskan penjelasan apa definisinya? Silakan, Berlian. Oke, iya betul sekali. Jadi indeks vigor ini adalah kemampuan dari benih untuk berkecambah pada kondisi yang suboptimum. Jadi memang untuk pengujian vigor ini kita kondisikan pada media-media yang suboptimum ya. Jadi cocok untuk digunakan pengujian yang dalam kondisi stres seperti itu. Nah, nanti untuk perlakuannya adalah untuk benih yang digunakan itu adalah benih kedelai. Kemudian untuk medianya itu kita gunakan media kontrol, kemudian kita berikan larutan NaCl 1% ya, seperti itu. Kemudian nanti ini terdiri dari 3 ulangan atau 3 gulung nanti. Nah, metode pengecambahannya, metodenya itu kita gunakan pengecambahan itu adalah UKDDP. Ya, seperti itu. Nah, nanti secara teknis praktikumnya ini nanti kita timbang garamnya itu kan tadi 1%.
Seperti itu ya, nanti kita larutkan ke dalam larutan Aquades. Nah, kemudian nanti kita siapkan medianya berupa kertas CD seperti itu. Jadi kita rendam nanti dalam larutan NaCl. Baru setelah itu kita uji pengecam bahannya menggunakan metode uji UKDDP. Nah, ini nanti masing-masing kelompok di sini akan membuat masing-masing 3 ulangan. Jadi nanti satu kelompok itu akan membuat 6 gulung. Gitu ya kira-kira. Oke, mungkin supaya kita bisa cepat mensimulasi, marilah kita lakukan untuk menimbang NaCl-nya terlebih dahulu, kemudian kita lakukan uji pengecam bahan. Demikian cuplikan singkat proses pembelajaran yang sudah saya lakukan pada mata kuliah Teknologi Produksi dan Sertifikasi Benih di program studi S1 Agronomi Fakultas Pertanian Universitas Jember. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan seluruh panitia seleksi sertifikasi dosen Smart tahun 2024, khususnya dari Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset Teknologi, Kemendikbudristek Indonesia. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Jember, Fakultas Pertanian, Program Studi S1 Agronomi, rekan sejawat dosen, serta adik-adik mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.